Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Semoga anak-anak di rumah dengan keluarga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak, jumpa lagi dengan Ustazah dalam pembelajaran kita. Ya, kali ini Ustazah akan memberikan materi tentang gerhana. Ya, kali ini Ustazah akan menjelaskan materi tentang gerhana. Anak-anak, sudah kita ketahui bahwa bumi dan bulan melakukan gerakan. Nah, akibat gerakan bulan dan bumi ini, maka terjadilah fenomena alam. Salah satu fenomena alam itu adalah gerhana. Nah, gerhana anak-anak di sini ada dua macam. Ada gerhana matahari dan ada gerhana bulan. Gerhana matahari itu sendiri ada 3 macam, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari cincin, dan gerhana matahari sebagian. Sedangkan gerhana bulan itu ada 2 macam, yaitu gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Lalu bagaimana sih terjadinya gerhana matahari itu? Mari kita amati ini. Nah, perhatikan ya. Di saat bulan melakukan gerakan mengelilingi bumi, maka suatu saat posisi bulan berada di tengah seperti ini. Nah, ketika bulan berada di tengah, yaitu bulan di antara matahari dengan bumi, maka cahaya matahari yang seharusnya mengenai bumi itu terhalang oleh bulan, sehingga di bumi yang seharusnya itu terang, karena terhalang oleh bulan, maka di bumi ini terjadi gelap. Nah, keadaan yang seperti ini dinamakan gerhana matahari. Ya, jadi keadaan gerhana matahari itu apabila posisi matahari, bulan, dan bumi pada satu garis lurus, atau bisa juga bayangan bulan itu mengenai bumi sehingga di bumi terlihat gelap, atau bumi berada di bayangannya bulan, atau cahaya matahari yang mengenai bumi terhalang oleh bulan. Nah, inilah yang dinamakan dengan gerhana matahari. Ya, jadi gerhana matahari itu terjadi apabila posisi matahari, bulan, dan bumi ada pada satu garis lurus, atau cahaya matahari yang mengenai bumi terhalang oleh bulan. Nah, inilah yang dinamakan dengan gerhana matahari. Nah, di sini bayangan ada 2. Ada yang dinamakan bayangan umbra atau bayangan yang gelap. Ini yang gelap ini itu dinamakan umbra. Sedangkan yang terang ini dinamakan penumbra. Nah, gerhana matahari total itu terjadi apabila bumi itu kena bayangan atau umbranya bulan. Ya, jadi di sekitar bumi ini yang terkena umbranya bulan, bayangan gelapnya bulan, maka daerah bumi di sini mengalami gerhana matahari total. Sedangkan bumi yang terkena oleh penumbra atau bayangan terangnya bulan, maka pada bagian ini mengalami gerhana matahari sebagian. Ya, jadi ini diumpamakan bumi. Nah, daerah di sini mengalami gerhana matahari sebagian. Sedangkan yang sebelah sini total itu dinamakan gerhana matahari total, dan sebagian di sini dinamakan gerhana matahari sebagian. Nah, 1 dan 3 adalah gerhana matahari sebagian, dan yang nomor 2 ini dinamakan gerhana matahari total.
Nah, ketika gerhana matahari terjadi, gerhana matahari total terjadi, anak-anak, gerhana matahari total itu hanya terjadi pada permukaan bumi yang terkena umbranya bulan. Nah, karena bulan ini lebih kecil dari bumi, maka ketika terjadi gerhana matahari total itu hanya sampai kira-kira berlangsung 7 menit. Ya. Nah, sekarang yang ketiga yaitu gerhana matahari cincin. Ini yang dinamakan gerhana matahari cincin. Perhatikan posisinya anak-anak. Di sini gerhana matahari cincin apabila bumi terkena lanjutan bayang-bayang bulan atau lanjutan umbranya bulan. Nah, ketika kamu perhatikan di sini, ketika bumi berada di sebelah sini, itu gerhana total. Tetapi ketika bumi berada di titik terjauhnya bulan, maka di sini terjadilah gerhana matahari cincin. Nah, ini ya anak-anak. Jadi ini gerhana matahari. Tadi ada berapa ya? Ada 3, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Nah, lalu bagaimana dengan gerhana bulan? Perhatikan di sini. Gerhana bulan terjadi apabila posisi bumi, ya, saya ulangi, gerhana bulan terjadi apabila posisi bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus. Atau bisa juga matahari, bumi, bulan berada pada satu garis lurus. Atau bulan berada di bayang-bayangnya bumi. Atau cahaya yang seharusnya mengenai bulan terhalang oleh bumi. Nah, karena ini bumi lebih besar dari bulan, maka ketika terjadi gerhana bulan itu berlangsung sangat lama, sampai 6 jam. Tetapi ketika pada gerhana bulan total itu paling lama 1 jam 6 menit. Nah, ini anak-anak ya. Nah, gerhana bulan ada 2, yaitu gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan total apabila bulan berada di umbranya bumi. Sedangkan gerhana bulan sebagian apabila bulan berada di penumbranya bumi. Anak-anak jangan lihat di sini, bulan kok jumlahnya banyak ya? Bukan anak-anak. Di sini bulan itu berputar mengelilingi bumi. Nah, ketika bulan berada di posisinya seperti ini, maka cahaya matahari yang seharusnya kena bulan terhalang oleh bumi. Karena ini berada di bayangan gelap, maka ketika posisinya demikian dinamakan gerhana bulan total. Ketika bulan berada di sebelah sini, di bayangan penumbra, nah ini dinamakan gerhana bulan sebagian. Nah ini anak-anak ya, pelajaran tentang gerhana matahari dan gerhana bulan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini dulu, ya. Bisa anak-anak amati di sini. Saya ulangi lagi. Gerhana matahari apabila posisinya seperti ini ya anak-anak, yaitu bulan berada di antara matahari dan bumi. Sedangkan gerhana bulan apabila posisinya matahari, bumi, dan bulan pada satu garis lurus. Ya, sampai di sini dulu anak-anak. Sampai ketemu lagi pada pelajaran berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.